Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah teks suci bisa diwariskan dari generasi ke generasi selama berabad-abad? Ini tuh bukan cuma soal kata-kata di atas kertas loh, tapi ini tentang musik, tentang ritme, dan tentang napas yang dihembuskan ke dalamnya. Hari ini kita bakal cari jawabannya dari tempat yang mungkin nggak pernah Anda duga, dari lembaran-lembaran soal ujian anak sekolah dasar di Pulau Taliabu, Indonesia. Yep, soal ujian ini bakal jadi pemandu kita dalam sebuah perjalanan yang menarik. Kita akan mengikuti jejak seorang siswa saat mereka belajar seni melantunkan Al-Quran dari huruf pertama sampai akhirnya jadi pedoman hidup. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari dasar-dasarnya di kelas 3, lalu kita masuk ke aturan yang lebih rumit di kelas 4 dan 5, dan terakhir kita bakal lihat gimana semuanya terhubung ke makna hidup di kelas 6. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari anak kelas 3. Bayangin deh, di usia sekitar 9 tahun, perjalanan ini dimulai. Mereka itu nggak cuma belajar membaca, tapi mereka belajar untuk mendengar. Mereka diajarkan kalau di balik setiap huruf ada aturan-aturan tersembunyi yang membentuk bunyinya. Aturan pertama yang mereka temui namanya mat. Nah, di soal ujiannya dijelasin secara simpel banget. Mat itu artinya panjang. Jadi, ini semacam instruksi buat memanjangkan bunyi vokal tertentu. Dan soal ujiannya secara spesifik ngetes 3 huruf ini. Kalau seorang siswa melihat salah satu dari ketiganya, itu adalah sinyal buat menahan vokal sedikit lebih lama. Ini kayak blok bangunan paling pertama untuk menciptakan ritme lantunan yang khas itu. Selanjutnya ada yang namanya tasydid. Ini tuh tanda kecil yang kelihatannya kayak huruf W di atas sebuah konsonan. Dan fungsinya, wah ini penting banget, untuk menggandakan atau menekankan bunyi huruf tersebut. Terus gimana cara ngejelasin ini ke anak kelas 3? Nah, soal ujiannya sendiri ngasih jawaban paling jelas dan sederhana di pilihan gandanya. Cara membaca tasydid adalah suaranya double. Udah, gitu aja. Sangat langsung dan efektif kan? Biar kebayang bedanya, coba deh ucapkan kata any, lalu penny. Kerasakan ada penekanan ekstra di N yang double di kata penny itu? Nah, itulah esensi dari tasydid. Ini pelajaran pertama mereka soal penekanan dan irama. Oke, naik kelas ke kelas 4, pelajarannya jadi makin dalam nih. Siswa belajar kalau huruf itu nggak hidup sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi, menciptakan gema dan aliran di antara satu sama lain. Disinilah kita kenalan sama konsep kalkalah. Soal ujian kelas 4 ini mendefinisikannya secara harfiah sebagai memantul. Jadi, ini aturan tentang cara ngucapin huruf-huruf tertentu biar bunyinya kayak sedikit mantul atau bergetar. Tapi, aturan ini nggak berlaku buat semua huruf ya. Soal ujiannya secara spesifik ngetes siswa tentang 5 huruf kolkolah. Jadi, tahu kelima huruf ini adalah kunci buat menciptakan suara pantolan yang pas. Di tahap ini, pelajarannya jadi makin dalam. Bukan lagi soal huruf tunggal, tapi tentang gimana bunyi mengalir dari satu huruf ke huruf berikutnya, menciptakan musik dan irama yang khas dalam sebuah lantunan. Lanjut ke kelas 5, siswa belajar salah satu keterampilan yang paling penting, seni berhenti sejenak. Ternyata, ini bukan cuma soal suara yang kamu hasilkan, tapi juga soal keheningan di antaranya. Coba bayangin, Anda baca sebuah teks panjang, tapi nggak ada titik atau koma. Gimana caranya? Anda tahu di mana harus ambil nafas tanpa mengubah makna kalimatnya. Nah, ini tantangan yang dihadapi para pelantun ayat suci. Jawabannya ada di sistem simbol unik yang disebut waqf. Ini pada dasarnya kayak rambu lalu lintas suci yang ada di dalam teks, yang ngasih tahu pembaca kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, dan di mana jeda itu lebih diutamakan. Soal ujian kelas 5, ngetes rambu-rambu kunci ini, ada yang artinya jangan berhenti, yang lain menyarankan lebih baik berhenti, dan bahkan ada yang ngasih pilihan ke pembaca. Menguasai rambu-rambu ini penting banget untuk lantunan yang fasih. Terus, kenapa sih semua aturan ini begitu penting? Ujian kelas 5 ngasih jawaban yang dalam banget. Tujuan utama waqf adalah untuk menjaga kesempurnaan makna ayat. Berhenti di tempat yang salah bisa-bisa nggak sengaja mengubah arti dari firman Tuhan. Ini adalah pelajaran soal presisi dan tanggung jawab. Di kelas 6, perjalanan ini mencapai puncaknya. Semua keterampilan teknis yang udah dipelajari bertahun-tahun sekarang dihubungkan dengan penerapan di kehidupan nyata dan teologi. Fokusnya sekarang bergeser dari gimana cara melantunkan, jadi kenapa kita melantunkan.
Pertanyaan ujiannya mulai menghubungkan teks suci dengan segala hal, mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai peran kitab suci sebagai kompas moral. Di sini, siswa belajar 2 prinsip inti. Hablum minallah atau hubungan vertikal dengan Tuhan yang dicontohkan lewat ibadah seperti sholat dan puasa. Dan hablum minannas atau hubungan horizontal dengan sesama manusia yang diwujudkan dalam transaksi sosial. Al-Quran diajarkan sebagai panduan untuk kedua dimensi kehidupan ini. Jadi, apa tujuan akhir dari semua pelatihan ini? Ujian kelas 6 merangkumnya dengan indah. Melantunkan Al-Quran itu bukan cuma keterampilan teknis, tapi juga sumber ketenangan, obat bagi hati, jalan menuju pahala, dan bahkan jaminan pertolongan di hari akhir. Jadi, kita udah lihat kan seluruh progresnya, dari aturan double dan panjang di kelas 3, lanjut ke aturan memantul dan berhenti di kelas 4 dan 5, sampai akhirnya di kelas 6, muncul pemahaman bahwa setiap suara dan jeda adalah bagian dari panduan yang komprehensif untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Perjalanan menelusuri soal-soal ujian ini menunjukkan sebuah budaya yang sangat menghargai presisi, tradisi, dan hubungan sakral antara suara dan makna. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara budaya kita sendiri meneruskan pengetahuan yang paling berharga? Dan apa yang diungkapkan oleh metode kita tentang nilai-nilai yang paling kita junjung tinggi?